괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dia Dahlia dengan NIM 2313800006. Saya mahasiswa di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi yaitu Ibu Neng Purwanti MA. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi. Pendahuluan. Komunikasi dapat diartikan secara luas karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya komunikasi. Komunikasi bukan hanya melalui suara, tetapi melalui berbagai macam cara yang dimana komunikasi ini bisa menghubungkan antar sesama manusia. Pentingnya mengetahui bagaimana sejarah tentang komunikasi. Dalam materi ini akan membahas bagaimana perkembangan ilmu komunikasi. Dengan demikian, kata komunikasi dalam prakteknya akan selalu melibatkan orang yang menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan, dan pesan yang akan disampaikan. Karena jika berkomunikasi sesungguhnya kita sedang membutuhkan kesamaan pesan. Selanjutnya, bagaimana ilmu komunikasi dapat berkembang. Nah, pada materi ini akan dijelaskan bagaimana ilmu komunikasi dapat berkembang dari periode ke periode. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan media tertentu dan lambang-lambang yang bermakna. Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena sepanjang hidupnya manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Contoh dari komunikasi langsung adalah ketika seseorang sedang berdiskusi langsung atau ketika seseorang melakukan penyampaian pesan secara langsung tanpa adanya perantara. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah ketika seseorang berkomunikasi tetapi melalui perantara. Oke, selanjutnya yaitu ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini adalah bidang studi yang mempelajari mengenai interaksi komunikatif manusia, termasuk proses pengiriman, penerimaan, dan memprosesan pesan. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi. Meskipun tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bentuk dan corak baik dalam bahasa ataupun tanda-tanda yang digunakan oleh mereka dalam berkomunikasi. Sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon, yaitu bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. Ada beberapa periode dalam berkembangnya ilmu komunikasi, di antaranya yaitu yang pertama periode tradisi retorika, yang kedua periode pertumbuhan, yang ketiga periode konsolidasi, dan yang keempat periode teknologi komunikasi. Nah, di sini akan dijelaskan perkembangan ilmu komunikasi dari keempat periode tersebut. Periode tradisi retorika. Periode ini menjadi periode pertama dalam berkembangnya ilmu komunikasi.
Pada periode ini, Aristoteles sangat berperan besar dalam menciptakan upaya pengkajian yang sistematis terhadap retorika. Pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Kedua tokoh ini menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur, yakni urutan argumentasi, pengaturan ide, gaya bahasa, ingatan, dan cara penyampaian pesan. Pada akhir abad ke-18, prinsip retorika yang disusun oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian menjadi dasar bagi bidang kajian speech, communication, dan retorik atau upaya penyesuaian. Pada periode ini ditemukan kertas untuk pertama kalinya oleh seorang berkebangsaan Tionghoa yang bernama Cai Lun di Cina. Kemudian dijual ke negara lain seperti Korea dan Jepang. Periode selanjutnya dalam perkembangan ilmu komunikasi yaitu ada periode pertumbuhan. Nah, pada periode ini dimulai sekitar abad ke-19. Ada 3 perkembangan penting yang dicatat sejarah pada periode ini, yaitu yang pertama, penemuan teknologi komunikasi seperti telepon yang ditemukan oleh Antonio Santi Giuseppe Mucci, telegram yang ditemukan oleh Samuel Finley Breese-Morse, ada radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi, dan televisi yang ditemukan oleh John Logie Baird. Yang kedua yaitu ada proses industrialisasi dan modernisasi di negara Eropa Barat dan Amerika. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu pecahnya Perang Dunia Pertama dan yang kedua. Pada masa ini, ilmu surat kabar lahir dengan nama yang diberikan berbeda-beda di setiap negara. Pada masa ini juga berdirilah sekolah jurnalistik di Amerika yang didirikan oleh Joseph Pulitzer. Inilah cikal bakal jurnalisme yang menjadi komunikasi massa. Periode ketiga dalam berkembangnya ilmu komunikasi yaitu ada periode konsolidasi. Nah, periode ini ditandai dari selesainya Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Masa ini dimulai terjadi konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner dan mencakup banyak ilmu seperti ilmu sosial. Ilmu komunikasi juga diperjelas dan dibagi ke beberapa bidang, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. 3 hal yang menandai kristalisasi ilmu komunikasi yaitu yang pertama, perbendaharaan kata yang konsisten dibuat. Yang kedua, buku-buku dasar yang membahas definisi dan proses komunikasi muncul. Yang ketiga, ide-ide dasar tentang dasar-dasar proses komunikasi muncul. Selanjutnya ada periode terakhir dari perkembangan ilmu komunikasi, yaitu ada periode teknologi komunikasi. Setelah masuk tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin pesat. Beberapa hal menandai era ini, yang juga dikenal sebagai era teknologi dan informasi seperti komputer, VCR, dan televisi satelit dan kabel. Industri media tampaknya juga berkembang secara regional dan global, serta di dalam negeri. Beberapa hal yang menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang komunikasi saat ini secara institusional seperti yang pertama, semakin banyaknya universitas yang menawarkan kursus komunikasi dan ini tidak hanya sebatas pada negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua ada asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi semakin banyak, baik di tingkat regional maupun internasional. Dan yang terakhir, semakin banyaknya pusat komunikasi untuk penelitian dan pengembangan. Karena informasi saat ini semakin tersebar luas, ini akan menjadi bagian dari bidang komunikasi yang semakin maju. Nah, itulah dia pemaparan dari materi sejarah perkembangan ilmu komunikasi pada tugas UTS MK Ilmu Komunikasi pada kali ini. Saya Diah Dahlia mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.